المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib yang sama-sama harapkan ridho Allah. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Nabi, khalifah ketiga, menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dijuluki Dzun Nurain. Kenapa dijuluki Dzun Nurain? Yang memiliki dua cahaya, karena beliau telah menikah dua kali putrinya Rasulullah. Jadi dua putri Nabi dinikahi oleh Sayyidina Utsman secara bergantian. Sejak satunya wafat, kemudian menikah lagi dengan putri Nabi yang selanjutnya. Dan Sayyidina Utsman bin Affan ini mengatakan, wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Kata Sayyidina Utsman, saya mendapatkan manisnya ibadah dan manisnya ibadah di dalam 4 perkara. Awwaluha fi ada'i faraidillah. Yang pertama, di dalam mengerjakan perkara-perkara yang dipardukan Allah. Wazani yang kedua, fijtina bi maharimillah. Saya mendapatkan manisnya ibadah di dalam menjauhi seluruh perkara yang diharamkan Allah. Wazalis yang ketiga, fil amri bil ma'ruf wa ibtigha'i sawabillah. Saya mendapatkan manisnya ibadah di dalam menyuruh kepada kebaikan dan selalu berusaha mencari ganjaran pahala dari Allah. Warabi' yang keempat, fil nahyi 'anil munkar wal ittaqa' min ghadabillah. Di dalam menjauhi seluruh, di dalam mencegah daripada yang mungkar dan berlindung daripada kemurkaan Allah. Jadi manisnya ibadah itu nikmat, lezat. Ibadah itu terasa nikmat ketika yang pertama perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, kemudian selalu menyuruh yang baik,
usahain di dalam segala aktivitasnya mencari pahala Allah, pahala dari Allah. Kemudian yang keempat, menjauhi daripada yang mungkar dan berlindung dari kemurkaan Allah. Karena orang itu tidak lezat dalam ibadah itu karena banyaknya dosa, yaitu tidak mengerjakan perintah Allah, justru mengerjakan yang dilarang. Maka selama orang itu mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, maka hatinya akan bersih, kemudian nikmat, lezat dalam ibadah. Jadi lezatnya ibadah itu dirasakan oleh hati dan pikiran, tenang, nikmat. Lezat dalam zikir, lezat dalam baca Quran. Kalau orang itu lezat, maka namanya lezat, dia berlama-lama, bernikmat-nikmat. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW, sholat semalam suntuk. Kok nggak capek? Ya nggak ada capek, yang ada nikmat saja. Seperti orang makan enak, maka tidak terasa sudah habis banyak. Tapi kalau nggak nikmat, baru nyicipi sudah ditinggal. Seperti orang makan buah, buahnya manis, maka dia habis satu nambah yang kedua, kedua yang ketiga, ketiga yang keempat, dan seterusnya. Tiba-tiba sudah banyak. Tapi kalau buahnya kecut, dirasa, maka mulai gigitan pertama sudah dibuang. Maka ibadah itu nikmat, lezat bagi orang-orang yang perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Selalu menyuruh yang baik dan usaha bagaimana yang dikerjakan dapat pahala dari Allah. Kemudian yang keempat, menjauhi yang mungkar, mencegah yang mungkar, dan berlindung daripada kemurkaan Allah. Maka baginda Nabi bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman man radiya billahi robba, orang yang ridho puas Allah Tuhannya, nabi-nabinya, Islam sebagai agama. Kemudian Sayyidina Utsman ibnu Affan juga mengatakan, arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 perkara, zahirnya adalah keutamaan, batinnya adalah perintah. Mukhalatutus sholihin fadilatun, berkumpul bersama orang soleh adalah satu keutamaan. Dimana kalau orang berkumpul bersama orang baik, walaupun dia ini buruk, nanti keburukannya akan diampuni oleh Allah. Wal iqtida' bihim faridatun, dan mengikuti arahan-arahan orang soleh itu wajib. Berkumpul duduk adalah keutamaan, tapi mengikuti arahannya adalah kewajiban. Kumpul bersama orang soleh itu satu keutamaan, di mana baginda Nabi bersabda,
dzalika qaumun la yasqa bihim jalisuh. Majelis-majelisnya orang baik, majelisnya para ulama, majelisnya orang soleh itu adalah majelis la yasqa bihim jalisuhum, siapa saja yang duduk di majelisnya orang soleh tidak akan celaka, dosa-dosanya diampuni, kebaikannya diterima. Maka Sayyidina Utsman mengatakan 4 perkara, zahirnya itu keutamaan, batinnya itu perintah. Yang pertama, berkumpul bersama orang soleh itu keutamaan, tetapi mengikuti arahannya adalah kewajiban. Yang pertama, wa tilawatul Quran fadilatun wal amalu bihi faridatun. Yang kedua, wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran, fadilatun adalah ada keutamaan, di mana satu hurufnya dicatat 10 kebaikan yang dilipat ganda sesuai keikhlasan. Dia membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Tetapi wal amal bihi, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi Quran itu kewajiban. Berkumpul bersama orang soleh itu satu keutamaan. Musahabatur rijali dawil wafai naimul huldi fi daril fana'i. Musahabatur rijal, berkumpul bersama orang-orang baik, bersama ahli masjid, bersama orang-orang yang sholat bareng di masjid. Naimul huldi fi daril fana'i adalah kenikmatan surga yang bisa dirasakan di dunia. Kumpul bersama orang ahli masjid, sholat bareng, zikir bareng, ngaji bareng, itu kenikmatan surga yang dirasakan di dunia, yaitu ketenangan, kenikmatan, pahala. Masya Allah, duduk di masjid pahala, duduk di majelis ilmu pahala, duduk itikaf pahala, duduk nunggu sholat pahala. Masya Allah. Mukhalafatus sholihin, berkumpul bersama orang soleh adalah satu keutamaan yang besar. Wal iqtida' bihim fariidah, dan mengikuti arahannya adalah kewajiban. Wa tilawatul Quran fadilatun, membaca Al-Quran adalah keutamaan, satu hurufnya dicatat 1 kebaikan yang dilipat ganda 10. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Wal amal bihi faridatun, dan mengamalkan Quran yang dibaca adalah kewajiban. Kemudian yang ketiga, wa ziyaratul kubur fadilatun, ziarah kubur itu keutamaan, dimana kalau orang itu mau ziarah kubur maka akan sadar dirinya bahwa ingat mati. Ingat mati itu adalah obatnya hati. Ziarah kubur itu keutamaan. Wal istiqdad laha faridatun, dan selalu mengadakan persiapan untuk masuk kubur itu kewajiban. Maka hari-hari kita mengerjakan perintah, menjauhi larangan, ini persiapan kubur. Mengerjakan perintah, sholat, dan segala semacam, menjauhi larangan. Jadi pahala itu dari 2 arah. Yang pertama dari arah mengerjakan perintah, dapat pahala. Yang kedua dari arah menjauhi yang dilarang, dapat pahala. Jadi pahala itu dari arah menjalankan perintah, kemudian dari arah menjauhi larangan. Wa ziyaratul kubur fadilah, ziarah kubur itu satu keutamaan. Wal isti'dad laha faridatun, dan mengadakan persiapan untuk kubur itu kewajiban. Maka orang cerdas, kata Nabi, al-kayyis
man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, kemudian selalu persiapan mati sebelum mati. Jadi kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid ini persiapan mati. Nah, persiapan mati. Ziarah kubur keutamaan, persiapan menuju kubur itu selama hidup kita selalu persiapan. Sallu qabla an tusallu. Salatlah kamu sebelum kamu disolatin. Menunjukkan bahwa salat itu perkara yang akan kita bawa ke kubur. Salatlah sebelum kamu disolatkan. Sallu qabla an tusallu. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum dihisab oleh Allah. Hisab maksudnya kita menghisab diri. Sejauh mana persiapan saya, sudah banyak belum bekal saya, kira-kira kalau Israel hari ini datang saya siap enggak? Jadi orang kata Sayyidina Utsman bin Affan kalau selalu mengadakan seperti itu, maka dia akan selalu mengadakan persiapan menjalankan perintah itu nikmat. Maka kita ini sholat 5 waktu itu dalam rangka apa? Dalam rangka persiapan kubur. Orang kalau jaga sholat 5 waktu maka dia matinya husnul khotimah. Karena mati sedang persiapan. Berapa banyak orang matinya husnul khotimah, mati sedang sujud, mati sedang ibadah. Semoga termasuk kita. Wa iyadatul marid fadilatun, menjenguk orang sakit itu satu keutamaan. Pahalanya besar menjenguk orang sakit. Ittihadul wasiyat minhu faridah. Dan menjalankan wasiat dari orang sakit itu wajib. Jadi kalau ada orang yang sakit berwasiat kepada kita, kemudian wasiatnya wajib kita jalankan selepas meninggalnya. Inilah hari-hari kita ini berkumpul bersama orang baik. Kata King Zairon itu patokan orang baik itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu walaupun di rumah. Meningkat lagi yang sholat 5 waktunya di masjid. Semakin orang itu menjaga sholat 5 waktu di masjid, maka hari-hari selalu berada dalam peningkatan. Sehingga orang yang menjaga sholat 5 waktu 40 hari berjamaah, maka dia diberi 2 kebebasan. Bebas daripada api neraka, bebas daripada sifat munafik. Kemudian selanjutnya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Ini Sayyidina Ali juga menantunya Nabi. Sayyidina Ali ini sepupunya Nabi dan menantunya Nabi. Sepupu dengan Nabi karena ayah Sayyidina Ali itu kakak beradik dengan ayahnya Kanjeng Nabi. Ayahnya Nabi itu namanya Abdullah. Kalau ayahnya Sayyidina Ali namanya Abu Thalib. Jadi Abdullah dan Abu Thalib itu kakak beradik. Maka Ali bin Abi Thalib ini sepupu dan diambil mantu oleh Nabi. Sayyidina Ali menikah dengan anaknya sepupu. Jadi sepupu itu tidak mahram, boleh nikah. Sepupu itu boleh nikah walaupun sepupu itu dari sama-sama bapak. Misalnya ada tiga orang bersaudara. Laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini saudara. Maka antara anak
tiga orang ini sepupu. Jadi misalnya Ahmad, Umar, Fatimah. Ini saudara, tiga bersaudara. Kemudian anaknya Ahmad, anaknya Umar, anaknya Fatimah, ini sepupu. Misalnya Ahmad punya anak laki-laki, namanya Abdul Qadir. Terus Umar ini punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya anak namanya Laila. Fatimah punya anak perempuan juga, namanya Zainab. Anaknya Ahmad yaitu Abdul Qadir dengan Laila dengan Zainab ini sepupu. Nah, ini Ahmad boleh menikah dengan sepupunya. Abdul Qadir ini boleh menikah dengan sepupunya, yaitu Zainab dan Laila tadi. Nah, Laila ini kan anak apa namanya? Dari yang lana. Itu kalau di Palembang dan secara umum mengatakan katanya nggak boleh karena sama laki. Tidak boleh, bukan tidak boleh, boleh. Pokoknya sepupu. Jadi ini kan siapa tadi? Ahmad, Umar, Fatimah. Ahmad, Umar, Fatimah ini saudara. Ahmad punya anak Abdul Qadir, Umar punya anak Laila, Fatimah punya anak Zainab. Abdul Qadir ini dengan Laila dan Zainab sepupu. Misalnya Abdul Qadir mau nikah dengan Zainab, anak bibiknya berarti boleh. Atau Abdul Qadir mau nikah dengan Laila, anak pamannya, boleh. Boleh. Nah itu di Temboro Gus Mahmud menikah dengan anak pamannya, yaitu Kiai Ubaidillah. Jadi boleh, jangan. Jadi intinya sepupu itu boleh, baik dari jalur laki ataupun dari jalur perempuan. Bisa dipahami? Nah, sepupu boleh menikah, apalagi anaknya sepupu. Maka Sayyidina Ali menikah dengan anaknya sepupu. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sepupunya Sayyidina Ali, punya anak Fatimah, dinikahi oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu menikah dengan keponakan sepupu. Yang nggak boleh itu keponakan kandung. Keponakan bukan keponakan sepupu. Keponakan itu paman. Misalnya Sayyidina Nabi Muhammad, misalnya ini tiga orang tadi Ahmad, Umar. Ahmad dan Umar ini kan saudara. Nah, kemudian Ahmad punya anak perempuan namanya Laila misalnya. Tidak boleh dinikahi oleh Umar karena keponakannya. Yang keponakan begini nggak boleh. Keponakan nggak boleh. Tapi kalau anaknya sepupu boleh. Namanya keponakan sepupu. Jadi sepupu, keponakan sepupu. Paham ya? Jadi ini perlu diluruskan. Jadi katanya kalau dari jalur laki-laki nggak boleh, karena bisa jadi wali. Nggak bisa jadi wali. Jadi itu ketika dari katanya dan katanya bila perlu diluruskan. Tapi seumpama kayak Ahmad tadi mau ngasih wali sama anaknya Umar tadi boleh? Nggak boleh. Kecuali kalau tidak ada bapaknya sudah meninggal, pamannya berarti kan? Ya, paman. Itu wali abad namanya. Kalau sudah nggak ada apa-apa, selama masih ada saudaranya dulu
Nggak boleh langsung ke paman. Selama masih ada kakeknya dulu, nggak boleh langsung ke paman. Paman itu berarti kan adiknya bapak. Nah, adiknya bapak itu paman tidak boleh langsung jadi wali keponakannya. Jadi harus bapaknya dulu. Kalau nggak ada bapaknya, kakeknya. Kalau nggak ada bapak, nggak ada kakek, anaknya. Saudaranya, saudara laki-laki. Kalau nggak ada saudara laki-laki, baru pamannya. Maka Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah. Dari pernikahan inilah yang kemudian melahirkan zuriatnya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, man istaqa ilal jannah, siapa rindu surga, sara'a ilal khair, maka ketika hidup di dunia akan segera mengerjakan kebaikan, tidak akan nunda-nunda. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian semua menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disiapkan Allah surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Sayyidina Ali mengatakan, man istaqa ilal jannah, siapa rindu surga, sara'a ilal khairat, maka dia akan segera mengerjakan amal kebaikan. Wa man ashfaqa minan nar, barang siapa tidak mau masuk neraka, intaha anis syahwat, maka dia akan berhenti menuruti kehendak syahwat. Kalau orang itu tidak mau neraka, maka jangan nuruti nafsu. Karena nuruti nafsu itu kebanyakannya dosa. Wa man tayaqqana bil maut, barang siapa yakin bahwa dirinya akan mati, in hadamat alaihi ladzat, maka segala macam-macam kelezatan di dunia ini tidak terasa lezat. Jadi kalau lezatnya makan, lezatnya nikmat tidak diperhatikan. Pertimbangannya bukan makan enak, tapi bagaimana saya sholat nikmat, ibadah nikmat. Untuk makan, minum yang lezat-lezat di dunia bagi orang yang lezat, bagi orang yang ingat mati itu tidak menjadikan dirinya itu meninggalkan ibadah gara-gara urusan itu. Coba, kenapa orang itu gara-gara kerja dapat duit sampai tidak ibadah? Karena tidak ingat mati. Kalau orang itu ingat mati, rugi saya, masa gara-gara mantang, gara-gara manen sawit terus saya nggak ibadah, rugi saya. Mati. Karena dia ingat mati. Kalau orang nggak ingat mati, ya maka gara-gara untuk kelezatan sebentar itu rugi saya kalau sampai nutup toko. Kalau saya nutup toko 5 menit saja saya kehilangan duit 500.000. Itu karena nggak ingat mati sehingga meninggalkan itu. Nah, orang itu ingat mati maka dia tidak akan meninggalkan. Nah, ngaji seperti ini namanya ngaji tasawuf, ngaji sifat-sifat dalam, ngaji hati, ngaji pikiran. Ini seperti ini nih, kenapa orang itu kok sampai meninggalkan ibadah gara-gara kerja? Karena tidak ingat mati. Kalau ingat mati, rugi saya kalau sampai tidak sholat. Masa gara-gara saya cari duit saya nggak mau sholat, nah sampai nggak sholat, rugi saya. Jadi wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi laddat wa man arafa dunya hanat
alaihil musibat. Barang siapa ngerti dengan dunia, maka beratnya musibah tidak menjadi apa-apa baginya. Kenapa? Karena musibah di akhirat lebih berat dibanding musibah di dunia. Jadi kalau orang itu ngerti dengan dunia ini dunia sebentar, maka sakit-sakit sebentar, miskin-miskin sebentar, menjadi ringan. Karena kalau dibanding dengan musibah di akhirat, belum ada apa-apanya ini. Susah di dunia ini kalau dibanding dengan susah di akhirat, belum apa-apanya. Sakit di dunia kalau dibanding dengan sakit di akhirat, belum apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Masya Allah. Maka dalam hadis itu diceritakan bahwa ada dua orang. Ada dua orang. Di mana dua orang ini, satunya orang yang sangat kaya. Sehingga sepanjang hidupnya 70 tahun enggak pernah sakit, enggak pernah susah, bahagia terus. Tapi dia orang kafir. Kemudian satunya lagi, dia orang yang susah hidupnya, 60-70 tahun susah, sakit-sakitan, susah. Tapi dia itu orang iman. Maka nanti ketika di hari kiamat, orang yang nggak pernah susah, orang kafir tadi, oleh Allah dimasukkan neraka. Dimasukkan neraka, dicelupkan paling cepatnya waktu. Dicelupkan paling cepatnya waktu. Sebentar, sangat sebentar. Celupkan, langsung tarik. Celupkan, langsung tarik. Lalu ditanya, pernahkah kamu senang? Maka dia mengatakan, oh saya nggak pernah senang, saya susah, saya sakit. Jadi lupa kesenangan 70 tahun di dunia itu, lupa gara-gara dicelup di neraka surga. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam neraka selama-lamanya. Satunya lagi, yang miskin tadi, yang seumur hidup 60-70 tahun susah itu, makan susah, nggak ada yang menghormati dia, sepanjang hidup dia diremehkan. Tapi dia orang iman, maka dia kemudian dimasukkan surga oleh Allah. Dimasukkan sebentar, paling cepatnya waktu. Masukkan sudah, tarik lagi. Kemudian ditanya, apakah kamu pernah susah? Ditanya oleh mereka, apa kamu pernah susah? Maka dia bilang, oh saya nggak pernah susah, saya bahagia. Jadi lupa susah seumur hidup di dunia 60-70 tahun hilang. Maka kemudian dia masukkan surga. Udhulul jannata bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Masuklah kamu ke dalam surga sebab kesabaranmu dulu di dunia. Fa ni'ma uqbadar. Sebaik-baik rumah ya surga ini. Itu cerita Quran. Maka kita hidup di dunia ini apa yang kita cari? Kadang orang demi egonya itu asal ngomong ceplas-ceplos, nggak tahu perasaan orang. Nah, kita ini harus memikirkan bahwa dunia ini sebentar. 60-70 tahun itu kalau kita pikir-pikir kayak apa ya? Tiba-tiba kayak saya ini sudah umur 40 tahun lebih, 43, 42, masuk 23, 40 ini udah tua ini. Datang ke sini 2007, Masya Allah, ketemu sama Pak Sobari, ketemu sama Pak Waras, nanam terong, nanam cabai di kebun situ. Pak Wawan juga ya, Pak Wawan. Nggak terasa. Ini sekarang tiba-tiba sudah 17-18 tahun.
bujang tiba-tiba jadi orang Palembang, punya anak, punya cucu, cicit, Masya Allah. Ini waktu selalu berputar. Maka kita bukan orang pertama yang ada di dunia ini, tapi telah berlalu masalah. Ini pesannya Sayyidina Ali ini. Orang kalau rindu dengan surga, maka surga itu dikatakan al-jannah mustaqah. Surga itu rindu. Ala arba'ati nafarin, atas 4 golongan manusia. Talil Quran. Yang pertama adalah orang yang senang membaca Quran. Ya, kalau orang baca Quran tuh dirinduin surga. Kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Ihya, siapa membaca Quran maka malaikat mencium keningnya. Ini sini ini dikecup oleh malaikat. Dikecup oleh malaikat. Keningnya itu dikecup. Nah, kita ini hari-hari baca Quran. Qul huwallahu ahad dalam sholat. Ya, Quran juga itu. Masya Allah. Kalau kita ini sholat 5 waktu, maka dicium keningnya oleh malaikat. Karena di dalamnya ada Quran. Masya Allah. Maka kalau kita tidak bisa hatam Quran, maka bacalah Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad sekali, maka tidak dikasih pahala seperti membaca sepertiga Quran. Kalau baca 2 kali, seperti membaca 2/3 Quran. Kalau baca 3 kali, seperti hatam Quran. Masya Allah. Alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Quran seperti rumah hantu. Alhamdulillah kita semua ini ada hafalan Quran. Di antaranya Quran itu surah Al-Fatihah. Kita ada semua surah. Qul huwallahu ahad, hafal. Qul a'udzu birabbin nas, hafal. Itu di sisi Allah itu mahal. Disebutkan di dalam tafsir Ar-Razi, marra Isa ala qabrin wa ra'a malaikatal adab yu'adzibuna mayyitan falamma insarafa min hajatihi marra Isa ala qabrin wa ra'a malaikatar rahmat ma'ahum atbaqun min nur fata'ajjaba Isa fasalla wa da'a fa'awha Allahu ila Isa ya Isa innahu kana 'asiyan mundu mata kana mahbusan fi 'adzabi wa qad taraka imra'atan hubla fawaladat waladan wa rabbathu hatta kabira fasallamathu ila al-kuttabi min bani Israil falaqqanahu al-muallimu bismillah istahyaitu ya Isa an tu'adziba 'abdi binari fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi. Dalam kitab tafsir Ar-Razi diceritakan satu kisah Nabi Isa melewati kuburan di mana penghuni kubur itu disiksa. Ketika Nabi Isa pulang, maka melewati kuburan yang sama, maka kuburan itu dilihat oleh Nabi Isa tidak disiksa lagi. Kuburan itu penghuninya senyum, kuburannya terang, bersinar. Maka Nabi Isa sujud lalu munajat, ya Allah, ngapa kuburan ini kok berubah? Tadi saya lewat ini. Maka Allah bilang,
wahai Isa, ini kuburan ini saya ketika kamu melihat pertama ketika lewat saya siksa, karena dulu dia ketika hidupnya maksiat. Tapi kemudian dia beruntung punya istri sedang hamil, di saat dia wafat istrinya hamil. Lalu kemudian istrinya melahirkan anak, setelah besar diserahkan kepada ulama Bani Israel, lalu diajarin bismillah. Ketika anaknya itu belajar bismillah, aku malu wahai Isa nyiksa bapaknya, karena anaknya nyebut-nyebut namaku di muka bumi. Jadi kalau orang itu, jangankan sampai hatam Quran itu, baru belajar bismillah, belum sampai ar-Rahmanir-Rahim, baru pertamanya bismillah, itu langsung dikubur itu bapaknya dibebaskan dari neraka. Bapaknya, kakeknya, buyutnya, monyotnya, apa bapaknya buyut apa namanya, monyot kan ya. Itu terbebas semua diangkat. Jadi kita ini judulnya ini sholat 5 waktu, i'tikaf, sholat berjamaah, wah masya Allah, gembira orang-orang dikumpul, termasuk anaknya, kalau istrinya atau suaminya. Maka ngaji-ngaji seperti ini penting, karena ini akan menggugah hati dan kita tahu akan maksud hidup. Jadi ada maksud hidup, ada keperluan hidup. Apa maksud hidup? Maksud hidup ini kita dihidupkan, maksudnya apa? Supaya kita ini mencari bekal untuk kehidupan akhirat, yaitu beribadah. Itu maksud hidup. Kemudian keperluan hidup, apa keperluan hidup? Keperluan hidup itu selama hidup memerlukannya, namanya keperluan hidup. Kalau mati sudah tidak memerlukannya. Apa? Ya baju, rumah, kendaraan, uang. Itu keperluan hidup. Selama perlu kita pakai. Kalau sudah nggak perlu, nggak pakai lagi. Maka yang namanya keperluan hidup itu kalau orang itu mati, nggak ada yang dibawa. Karena nggak diperlukan lagi dikubur. Nah ini untuk saya, untuk kita semua ya, keperluan hidup Masya Allah. Tapi aneh memang kalau orang itu nggak pernah ngaji, justru kebalik. Dia sungguh-sungguh demi keperluan hidup, maksud hidup ditinggalkan. Masya Allah, gara-gara cari duit 100.000, 200.000, itu keperluan hidup, sampai meninggalkan maksud hidup. Ibadah sholat ditinggalkan. Masya Allah. Itu kenapa bisa seperti itu? Tadi karena tidak ingat mati. Kalau orang itu tidak ingat mati, nanti diceritain kematian itu takut. Oh jangan cerita mati, itu agak cepat mati. Ya mati, diceritain, tidak diceritain itu tidak akan datang kecuali sudah ajalnya tiba. Justru kata Sayyidina Utsman bin Affan, kalau orang itu banyak ingat mati, maka akan banyak ibadahnya, akan lembut hatinya, mudah menangis. Kalau orang nggak pernah ingat mati, keras hati itu. Kalau nggak keras hati, dikasih nasihat itu tidak masuk. Tidak masuk. Ya masuk, tapi keluar lagi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Maka kita ini ngaji-ngaji seperti ini, sehingga disebutkan dalam kitab Lubabul Hadis itu, julusuka fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Dudukmu di majelis ilmu, kamu tidak megang pena, tidak nulis huruf per huruf, dikasih pahala seperti memerdekakan 1000 budak. 1000 budak. Budak itu bukan budak Palembang. Budak itu di zaman Nabi dulu ada budak. Kalau Palembang itu budak Siko.
memerdekakan satu budak kayak Bilal itu budak dimerdekakan oleh Abu Bakar. Gimana cara memerdekakannya? Dibeli harganya. Jadi budak itu terjadi perbudakan itu ketika terjadi perang antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir kalah, maka yang tertangkap tertawan dijadikan budak. Nah, budak itu bisa dijual belikan. Maka di zaman Nabi ada pasar budak. Ada pasar budak. Jadi ada orang kalau di zaman Nabi itu kan boleh menikah sampai 4. Misalnya pengen nambah lagi, tidak boleh nambah sebagai istri keempat, tapi boleh beli budak perempuan. Jadi dengan dibeli bisa digauli, halal. Oh, kalau punya duit pergi ke pasar bawa truk pulang bawa satu truk. Perbudak. Tapi kalau sekarang nggak ada budak tuh, nggak ada. Yang ada itu beli sapi, tapi nggak boleh nggak beli sapi. Jadi budak. Jadi pahala yang ngaji itu memerdekakan 1000 budak pahala. Memerdekakan 1 budak, dibebaskan dari api neraka. Maknanya orang kalau senang ngaji, neraka nggak mau dengan dia. Saya nggak mau bakar badan yang telah banyak dengar firman-firman-Mu ya Allah. Gitu neraka bilang. Jadi kita ini kalau di dunia ini terasa biasa-biasa urusannya. Makanya ngaji itu tidak mudah, berat itu urusan ngaji. Mudah-mudahan malam Sabtu ini kita tetap istiqomah ngaji lillahi ta'ala. Semoga mendapatkan tambahan ilmu sebagaimana yang kita minta. Wa ziyadatan fil ilmi kan, wa barakatan fil rizqi. Kita kan minta itu. Allahumma inna keselamatan fid din, afiatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi. Minta tambahan ilmu. Nah, inilah gara-gara kita minta tambahan ilmu, akhirnya didudukkan oleh Allah di majelis ilmu, hanya kita dapat tambahan ilmu. Walaupun kemudian setelah mendengar nggak ada yang ingat, nggak apa-apa. Itu yang pernah didengar itu langsung disimpan di akhirat. Jadi pahala. Walaupun setelah bubar tuh ngaji apa tadi? Gak tahu, pokoknya ngaji tadi itu Ustaz Saleh ngaji. Gak apa-apa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.